Halo sahabat Indonesia, kita bertemu lagi dalam Opini Rudi. Kali ini saya akan membicarakan tentang aura-aura akan terjadinya reshuffle kabinet jilid 2 di periode kedua pemerintahan Presiden Jokowi. Nah, ini menarik karena ini menjadi diskursus, menjadi polemik di ruang publik. Orang akan menduga-duga siapa yang akan dicopot, siapa yang akan masuk, dan kasak kusuk ini berjalan dengan riuh, dan ini yang terjadi. Sebelumnya saya akan menyampaikan dulu, beberapa waktu yang lalu Presiden mengajukan surat kepada DPR. Satu, tentang pembentukan Kementerian Investasi yang katanya BKPM akan dilebur dalam kementerian. Saya tidak tahu manfaatnya apa sebetulnya. Apakah dengan BKPM beralih rupa menjadi Kementerian Investasi, investor kita semakin datang, semakin banyak, atau bagaimana? Saya tidak terlalu paham. Padahal selain BKPM, ada lagi Menko Kemaritiman dan Investasi. Saya tidak tahu nih, apa manfaatnya dengan dibentuknya Kementerian Investasi. Tapi we'll see, kita lihat saja. Oke. Yang kedua, penggabungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dengan Kementerian Ristek, Riset dan Teknologi. Nah, ini menarik. Akhirnya Kementerian Ristek wassalam atau dibubarkan dan digabungkan, dilebur menjadi satu, menjadi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan Ristek, Kemendikbudristek. Bingung saya. Saya ingatkan kembali. Periode pertama Presiden Jokowi di Kemendikbud itu ada beberapa dirjen. Salah satu dirjen yang lama mulai Orde Baru sampai akhir pemerintahan SBY adalah Dirjen Dikti Pendidikan Tinggi. Pada awal pemerintahan Presiden Jokowi, Direktorat Jenderal Dikti ini dicopot dari Kemendikbud, diserahkan ke Kemenristek. Akhirnya menjadi Kementerian Ristek dan Dikti. Itu periode pertama Presiden Jokowi menjabat menjadi presiden. Nah, saya tidak tahu waktu setahun meleburkan dan sebagainya, dan saya tahu hasilnya lebih baik atau tidak. Nah, saat masuk periode kedua, saya kaget juga. Ternyata Presiden Jokowi mencabut porsinya. Dirjen Dikti dikembalikan lagi ke Mendikbud. Jadi, masuk lagi di tempat asal. Dan Kemenristek Dikti berubah menjadi Kemenristek saja. Itu di awal pemerintahan Presiden Jokowi pada periode kedua. Tidak ada yang menarik, tidak ada yang kaget. Yang kaget adalah kementerian-kementerian ini dirubah. Itu saya tahu karena pada saat kementerian diganti-ganti ini proses penyesuaiannya membutuhkan waktu yang sangat panjang. Tidak sebentar maksud saya. Ya, tiba-tiba ada isu lagi yang tadi saya sampaikan. Presiden Jokowi mengajukan proposal kepada DPR untuk menggabungkan Kemenristek dengan Kemendikbud, dan akhirnya disetujui. Saya bingung sebetulnya. Bingung saya begini. Semua orang tahu pembubaran kementerian atau penggabungan kementerian itu tidak semudah di atas kertas begitu. Ada banyak hal yang harus dibenahi secara administratif. Tentang status kementeriannya, jabatannya, nomenklatur pejabatnya, nomenklatur kementeriannya harus dirubah. Kenapa? Ini menyangkut penggajian dan sebagainya. Ya, ini membutuhkan proses yang sangat-sangat lama. Tidak bisa hanya sebulan, 2 bulan, atau 3 bulan. Kemudian penggantian yang receh-receh, penggantian nama, itu juga memerlukan waktu. Belum lagi nanti di Kemendikbud harus dirubah lagi kop suratnya. Perkiraan saya setahun waktu yang dibutuhkan untuk meleburkan kementerian. Ini hanya dari
proses adaptasi peleburan dua kementerian jadi satu. Kita belum bicara tentang asas manfaatnya. Apakah manfaatnya Ristek digabungkan dengan Kemendikbud lebih baik? Tidak tahu. Yang ada, yang terjadi sekarang hanya kebingungan. Beberapa guru besar di perguruan tinggi negeri yang berbicara dengan saya juga menyatakan hal yang sama, bingung dengan polisi presiden. Kenapa? Ini waktunya sudah tidak lama. Secara hitung-hitungan matematika, Presiden Jokowi harus berhenti dari jabatannya tahun 2024. Ini sudah tahun 2021. Kalau dileburkan lagi, ada penyesuaian yang panjang, katakanlah sampai tahun 2022. Lalu kapan kerjanya? Efektif atau tidak? Lalu apakah ada jaminan nanti kalau pemerintahan baru, presiden baru, ini tidak dirubah lagi? Jawabannya jelas tidak ada jaminan. Di Indonesia ini, siapapun pemimpinnya bisa seenak sendiri merubah nomenklatur jabatan apapun, kementerian apapun. Ini yang terjadi. Ini bukan tentang Pak Jokowi ya, tentang semuanya lah, semua presiden. Sesuai dengan keinginan yang bersangkutan. Saya tidak tahu. Ini terus terjadi dan sering terjadi. Saya membandingkan dengan negara Jepang. Negara Jepang ini sering sekali terjadi pergantian Perdana Menteri. Menteri-menterinya pun ganti. Tapi satu hal yang tidak pernah diganti oleh mereka adalah satu kementeriannya sangat settle dan birokrasi di bawah menteri tidak berubah. Siapapun menterinya, siapapun Perdana Menterinya. Dan ini tidak terjadi di Indonesia. Sahabat Indonesia, berikutnya dengan adanya kementerian baru yaitu Kementerian Investasi dan peleburan dua kementerian menjadi Kemendikbud dan Ristek, pasti ada perubahan menteri. Apakah Menteri Nadiem masih bertahan di Kementerian Dikbud dan Ristek? Apakah Pak Bambang Brojonegoro yang menjadi menteri? Saya tidak tahu. Tapi yang jelas pasti ini terkait dengan reshuffle yang akan terjadi. Banyak hal memang harus dilakukan oleh Presiden. Kementerian Perhubungan harus diganti, Kementerian ISDM juga perlu diganti, Kementerian Kominfo juga perlu diganti, Pertanian perlu diganti juga. Tapi saya hanya berpikir begini, kalau penunjukannya menteri masih bargaining politik dagang sapi dengan partai-partai, mohon maaf, hasilnya tentu tidak akan pernah maksimal. Harusnya kita tegakkan suatu aturan yang ada di negeri ini bahwa penunjukan menteri itu adalah hak prerogatif presiden sepenuhnya. Tapi yang terjadi sering tidak seperti itu. Terlalu banyak campur tangan dari partai-partai yang merasa berkeringat menundukkan Presiden Jokowi di singgasana Presiden RI yang kedua, sehingga selalu ada jatah-jatah kementerian. Saya berharap ini tidak terjadi lagi. Saya berharap Presiden Jokowi mempunyai ketegasan. Toh ini tanpa beban, kata Presiden, selayaknya Presiden mempunyai otoritas untuk menentukan siapa yang terbaik di kementerian ini. Dan yang kedua, sahabat Indonesia, saya sampaikan bahwa reshuffle ini sebetulnya bukan solusi terbaik untuk memperbaiki kinerja kementerian sebetulnya. Karena apa? Belum tentu menteri yang baru ini lebih baik. Yang jelas menteri baru pasti akan mempunyai waktu yang cukup panjang, 3 bulan, 6 bulan, mempelajari dulu masalah baru, bahkan polisi-polisi menteri yang terdahulu diganti. Karena kita di Indonesia ini sudah ada idiom yang selalu kita dengarkan, ganti menteri, ganti kebijakan. Itu sudah terjadi dari zaman dulu sampai sekarang. Dan saya melihat Kementerian PAN dan Reformasi Birokrasi kurang tegas untuk meneguhkan jangan sampai itu terjadi. Yang terkorbankan adalah kita, pelaku usaha, kita rakyat, itu terkorbankan. Kalau ganti menteri, ganti jabatan, ini
akan membuat kita jadi tidak pernah ada kepastian hukum di negeri ini. Sahabat Indonesia, saya mendorong, kalaupun akan terjadi reshuffle kabinet, Presiden Jokowi memegang teguh otoritasnya sebagai hak prerogatif untuk menentukan siapa yang terbaik memegang jabatan menteri. Kalaupun ada masukan, tolong dieliminasi bahwa tetap keputusan tertinggi adalah di Presiden. Jangan sampai terkesan jatah partai. Kementerian ini jatah partai ini, kementerian itu jatah partai itu. Itu yang terjadi. Dan ini sudah menjadi rahasia umum, sudah menjadi perbincangan publik dan tidak boleh dielakkan. Ini memang benar-benar terjadi. Dan ini sangat memprihatinkan. Baik sahabat Indonesia, saya pribadi tidak mempunyai kepentingan siapa dan bagaimana akan terjadi pergeseran jabatan menteri atau siapapun. Saya hanya aware, jangan sampai kita ini rakyat ini hanya sekedar menjadi kelinci percobaan. Waktu berjalan terus, pandemi belum berakhir, recovery ekonomi juga belum jalan sebagaimana mestinya. Kalau kita terus diganti pejabat ini, ganti pejabat itu, pejabat baru mempunyai polisi baru, pejabat baru menginginkan ada legacy untuk membuat kebijakan baru, ini rakyat yang akan jadi korban. Khususnya Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan Ristek. Kalau diganti dengan orang baru lagi, wassalam. Saya melihat program Mas Menteri Nadiem ini juga cukup bagus. Kenapa tidak dipertahankan? Kalau program Mas Menteri ini tidak dijalankan, kita kembali ke titik nol. Kalau Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan Ristek diisi oleh orang partai, diisi oleh ormas tertentu, yang terjadi kita akan berjalan di tempat. Reformasi pendidikan tidak akan terjadi. Ini keprihatinan saya, mudah-mudahan Presiden Jokowi mendengarkan. Kalau mau mengganti pejabat, dipikirkan implikasinya secara komprehensif. Jangan hanya sekedar mendengarkan masukan-masukan yang tidak pas. Ini adalah suara saya, suara rakyat jelata yang tidak mempunyai kepentingan dan keinginan apa-apa, hanya mempunyai keinginan agar Indonesia ini tetap maju dan kita gemilang menatap Indonesia Emas tahun 2045. Demikian sahabat Indonesia, opini menyesakkan yang saya buat tentang rencana reshuffle kabinet jilid 2. Mudah-mudahan kalaupun ini terjadi akan berhasil baik. Tapi sekali lagi saya katakan tadi, saya ulangi lagi, jadi pejabat jangan coba-coba. Milih pejabat jangan coba-coba. Rakyat jangan sekedar dijadikan kelinci percobaan. Kita memilih pemimpin bukan berarti kita memberikan cek kosong. Kita berhak untuk mengkritisi. Kita berhak memberikan masukan. Jangan rakyat hanya diperlukan hanya 5 tahun sekali pas pemilu, pilpres maupun pileg. Demikian sahabat Indonesia, mudah-mudahan keprihatinan kita semua ini didengarkan oleh pemangku kebijakan di Indonesia ini, dan kita benar-benar menjadi negara yang selangkah lebih maju. Dan langkah berikutnya, saya mengajak Anda untuk like, subscribe, komen, dan share setiap postingan kanal TV Anak Bangsa. Karena melalui kanal ini, kita bersama-sama bisa menyuarakan kebenaran dan bersama-sama menjaga negeri kita tercinta, Indonesia. Selamat menunaikan ibadah puasa.